Ya, baik pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama DK, tentunya dalam DK Show. Saya bukannya mau mengungkit luka, membuka luka lama, tapi saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi pasti atas izin Tuhan juga. Dan kita harus belajar dari yang namanya masalah. Bagi saya, dalam kehidupan itu cuma ada dua, sukses dan belajar. Nah, kita harus banyak belajar dari pengalaman bangsa Indonesia. Saya tidak ingin membuka luka lama, Mas Suma, Pak Kris, tapi kita sempat melalui satu masa transisi ya, reformasi, di mana di era tahun 98, dan ada satu masa di mana saudara-saudara kita warga Tionghoa sempat mengalami satu masa suram ya. Saya pengen tahu pendapat Anda berdua sekarang ini, setelah kita melalui belasan tahun lamanya, bagaimana Anda melihat kejadian masa lalu itu, Pak Kris? Ya, saya optimis bahwa di masa depan itu Indonesia kalau dibangun secara sistematis, beramai-ramai, secara gotong royong tadi, akan menjadi suatu negara yang betul-betul sesuai dengan, sekarang kan nomor 4 sedunia di dalam kuantitas jumlah penduduk. Dan nanti kita pasti harus bisa menjadi nomor di dalam top 4 itu, karena memang dari dulu juga konglomerat pertama Asia Tenggara itu lahirnya di bumi Indonesia. Witong Konseran itu dan zaman dulu tuh tahun 34 tuh justru orang Singapura berobat ke Batavia gitu loh. Iya ya. Jadi sekarang kebalik ya? Ya sekarang kebalik. Nah, makanya kita harus punya rasa percaya diri bahwa kita bisa membangun Indonesia dengan harta kekayaan alam yang luar biasa ini. Tinggal kita betul-betul menerapkan efisiensi di dalam pelayanan birokrasi, di dalam produktivitas. Pasti Indonesia akan bisa mencapai menjadi nomor 4 sedunia kalau kita meninggalkan iri hati, dengki atas dasar sara itu loh. Kalau itu sara masih dikobar-kobarkan kan akan tidak akan efektif. Nah, kalau orang sibuk cuma demo-demo terus kan juga tidak bekerja. Habis nah, energi juga, Pak. Terbuang percuma. Kalau seandainya energi itu disalurkan untuk membangun, mungkin sudah selesai satu jalur MRT. Tapi Pak Kris, saya mau coba perdalam soal ini nih. Kita kan hidup dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, sama lah Amerika United in Diversity kan sebenarnya kan. Itu kan kekuatan sebenarnya. Justru kita bisa kuat karena kita berbeda-beda. Tapi apakah Anda tidak melihat bahwa sebenarnya kekuatan keberagaman yang sekarang ada ini masih agak-agak ringkih, gimana ya? Disenggol dikit, ya kan? Dicolek dikit, tiba-tiba saudara-saudara Tionghoa bisa jadi kena sasaran. Gimana Anda melihatnya? Ya karena itu memang harus basisnya kan tadi saya katakan meritokrasi dan golden rule tadi lah. Golden rule-nya itu Anda menghargai orang yang berprestasi, dan kemudian Anda memperlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan, dan jangan memperlakukan orang lain, itu berbasis intinya. Nah, kemudian kalau itu sudah diterjemahkan di dalam bentuk kinerja, saya rasa kita akan bisa melihat secara positif bahwa kadang-kadang untuk saat-saat tertentu tuh pasti ada intervensi daripada kekuatan supranatural ya. Kayak peristiwa Mei 98 itu kan berbagai intrik di situ, kita sampai sekarang tidak jelas siapa. Kenapa mahasiswa sudah mundur ke Trisakti kok ditembak? Itu kan mahasiswa kan bukan menggempur DPR, dia mundur ke kampus kok malah ditembak. Jadi berarti kan ada usaha-usaha sistematis untuk membenturkan rakyat dengan tentara. Kemudian tapi kemudian yang terjadi kan memang malah Pak Hartonya lengser toh. Nah, ini ada cerita sedikit mistis bahwa setiap kali presiden pertama dan kedua itu jatuhnya kurang, negara terakhir dikunjungi itu Mesir. Oh gitu ya? Jadi Bung Karno kan ke Mesir. Terus kan ada kudeta di Aljazair itu. Kemudian pulang 1 Oktober. Nah, Pak Harto kan juga di Mesir. Iya betul, ya, malah mempercepat kunjungan. Ya karena dalam negeri sudah Mei yang luar biasa. Jadi tidak terkendali. Jadi sebetulnya situasi Mei itu kan sebenarnya ingin memaksakan suatu darurat di mana nanti militer mengambil alih. Tapi ternyata kan Pak Wiranto yang diberi surat kuasa itu melihat situasi global, dia sudah tidak bisa menghadapi, dan memang apa namanya tadi yang dikatakan Krismon tadi meletusnya sejak di bat jatuh 97 tuh. Nah, waktu itu saya ingat betul karena PDBI waktu itu memberi advis ya. Begitu bat jatuh itu kita PDBI karena melihat sejarah ekonomi kita bilang, saya yang menelpon Pak Sudrajat Djiwandono, Gubernur Mas, lebih baik didevaluasi langsung 5.000. Jadi kan kita waktu itu kursnya $1 2.500. Saya bilang ini menyerah aja, $1 jadi 5.000. Wah, enggak bisa gini. Akhirnya kan malah hancur jadi 17.000 tuh. Kemudian bulan Maret itu Pak Harto manggil orang namanya Steve Hanke, usulnya sama, coba dibikin dolar di-cut di 5.000. Enggak bisa.
IMF-nya udah datang ke sini, Iya, fotonya itu kan jadi harus beredar. nah itu jatuhnya Soeharto itu karena dia tidak bisa mengatasi soal duit ini. Jadi dua presiden itu Bung Karno dan Soeharto ini jatuhnya juga karena duit. Bung Karno juga dulu 1000 jadi perak Mas tahun 13 Desember 65 itu. Itu yang menjatuhkan Bung Karno itu sebenarnya tahun Senering 65 itu loh. Iya. 1000 jadi perak. Tapi ini bagus banget nih masukan Pak Kris. Nanti kalau saya jadi presiden saya nggak mau ke Mesir Nah, ini kalau Mas Sumas sendiri bagaimana nih? Generasinya kan beda sekarang kan, dan generasi adik-adik Anda juga pasti jauh lebih berbeda. Bagaimana cara memaknai peristiwa 98, kemudian kita kaitkan dengan keberagaman. Jangan sampai keberagaman itu dijadikan alat pemecah belah gitu kan. Betul. Apa yang harus Anda sampaikan kepada adik-adik kita sekarang ini? Ya, sebenarnya sih ada harapan besar sebagai ya bisa dikatakan generasi terdidik. Sebagai calon penerus bangsa, agar mereka juga bisa melihat kondisi yang sudah berjalan selama ini dan kondisi sekarang untuk terus mencari bagaimana cara memajukan negeri ini baik dari segi pembangunan, dari segi masyarakatnya. Ya intinya adalah untuk mewujudkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Artinya nggak boleh ada pemaksaan dong ya? Seharusnya jangan lagi ada pemaksaan. Termasuk soal nama dong. Betul. Kan nggak usah dipaksa-paksa mau pilih nama apa kan? Betul. Nggak pengen menggunakan nama lahir, nama asli? Nama lahir saya memang sudah Sumami Harja. Memang Sumami Harja. Tidak pengen menggunakan nama Tionghoa? Identitas leluhur, identitas budaya kita kan tidak bisa dikuburkan. Ya. Ada keinginan nggak? Kalau saya pribadi lebih bikin sumanya ya. Iya. Sudah biasa sih dengan itu. Kalau Pak Kris? Ya saya rasa sudah terlanjur pakai nama ini ya sudah. Orang lebih kenal karena juga kan. Kalau yang tidak sempat ganti seperti Pak Yap Jamhin, Suhoki almarhum juga tidak ganti toh. Iya benar. Suhoki almarhum tidak ganti, walaupun kakaknya jadi Arif Budiman. Iya. Suhoki keburu meninggal duluan waktu itu. Pak Kris, saya mau tanya ini agak sensi nih. Jasmine apa kabar sekarang? Baik. Nah, dulu kan Pak Kris sempat nemenin Jasmine keluar ya? Itu kan babynya sekarang udah mahasiswa tuh. Oh. Jadi dulu waktu rumahnya yang sempat dibakar ya? Dibakar itu kan anaknya masih baby, umur 2 tahun, umur 42 hari tuh. Terus jadi sekarang udah mahasiswa di Washington ya. Ada trauma nggak Jasmine kalau cerita-cerita Pak Kris kejadian waktu itu? Waktu itu udah message-nya supaya tidak terulang lagi dah, udah. Iya. This is the last gitu. Sebab kalau terulang lagi salah bisa jadi Bosnia atau maksudnya Indonesia bisa lenyap kalau terjadi SARA pada ukuran sekarang loh ya. Iya. Jangan sampai di Imlek tahun ayam berikutnya Indonesia cuma ada di museum ya. Oke, kita break, kita akan sambung di segmen berikutnya tentunya bareng saya DK Show.